Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Navalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrati Indonesia dengan NPM 2241179 dari kelas Manajemen 22B. Kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari analisis bisnis. Yang pertama yaitu mengenai menilai lingkungan bisnis. Dari apa saja jenis kegiatan perusahaan, strategi apa yang digunakan dalam perusahaan untuk menghasilkan laba, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, siapa pemain utama usaha tersebut, bahkan siapa pesaing utama perusahaan tersebut. Dan banyak lagi seperti bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau supplier, dan bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan laba perusahaan. Barulah kita masuk ke analisis laporan keuangan. Di sini, analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Dan mengapa dilakukan? Kenapa? Alasannya adalah yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang masa lalu dan masa sekarang hingga ke prediksi yang akan datang. Dan yang kedua yaitu mengenai nilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Selanjutnya ke analisis bisnis. Di sini analisis bisnis yaitu yang pertama ada evaluasi resiko dan yang kedua ada evaluasi prospek. Dari evaluasi resiko hingga ke evaluasi prospek jadilah pengambilan keputusan bisnis. Di sini keputusan bisnis inilah yang mempunyai atau bagian-bagian yang pertama itu ada investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisis, rektor, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari pecahan evaluasi risiko dan evaluasi prospek. Lalu selanjutnya mengenai analisis industri. Nah, analisis industri sendiri terdapat laba berdasarkan kondisi industri. Jadi, setiap industri memiliki probabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Dan kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi probabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi probabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Lalu, struktur pasar dalam industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang optimal, abnormal. Dan selanjutnya itu kondisi perekonomian mempengaruhi probabilitas industri dan perusahaan. Seperti itu. Lalu apa aja nih dari akuntansi keuangan dan manajemen? Jadi untuk akuntansi keuangan yaitu mengenai laporan keuangan dan pengungkapannya. Dan sedangkan akuntansi manajemen itu bisa rencana atau anggaran dan juga laporan unit kerja. Nah, dari akuntansi keuangan sendiri yaitu bisa memakai pemakaian eksternal seperti investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan juga banyak lagi. Begitu sebaliknya dengan akuntansi manajemen, ini menggunakan pemakaian internal, di mana manajer untuk tujuan pengelolaan
pengelolaan perusahaan, seperti itu. Lalu, apa saja komponen dari laporan keuangan? Yang pertama, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu, untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini. Selanjutnya, laporan manajemen. Laporan manajemen ini terdiri dari laporan keuangan, tanggung jawab manajer. Yang kedua, manajer bertanggung jawab atas proses penyiapan dan isi laporan keuangan. Selanjutnya, perusahaan mengelola sistem pengendalian internal untuk menjaga pencatatan akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk manajemen sendiri, penanggung jawab kekuatan dan kewajaran laporan keuangan dan menetapkan akuntansi yang mencerminkan aktivitas bisnisnya. Lalu dalam akuntansi terdapat diskresi manajemen, lalu banyak melakukan lobby dalam penyusunan standar. Lalu apa saja standar akuntansi? Jadi standar akuntansi itu yang pertama untuk keseragaman laporan keuangan yang relevan dan reliable atau representational faithful. Dan yang kedua, memudahkan menyusun laporan keuangan karena ada pedoman buku sehingga meminimalkan bias dari menyusun. Selanjutnya, memudahkan auditor dalam mengaudit, lalu memudahkan pembaca laporan keuangan menginterpretasikan serta membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Lalu, pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Lalu, apa saja nih pilar dari standar akuntansi Indonesia? Jadi, di Indonesia kita memiliki 5 pilar standar akuntansi Indonesia. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK-ETAP. Dan yang ketiga, standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau SAK-EMKM. Yang keempat, standar akuntansi syariah, yaitu SAK Syariah. Dan yang terakhir, pilar kelima, yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau SAK-EMKM. Lalu apa saja komponen laporan keuangan? Yang pertama, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan komprehensif lain selama periode. Lalu laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan juga informasi komparatif untuk mematuhi periode
sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Lalu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas merefleksikan pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A dan 40B. Jadi, dari semua pemaparan materi saya, dapat kita simpulkan bahwasanya analisis laporan keuangan merupakan proses penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan atau entitas, di mana analisis ini melibatkan pemeriksaan berbagai elemen dalam laporan keuangan untuk memahami kinerja keuangan dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi cukup jelas ya teman-teman mengenai konsep dasar analisis bisnis. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini mengedukasi teman-teman semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.